Pak Selamat malam Firman, Vivian. apakah Pak Jokowi jadi mengambil langkah hukum untuk merespons tudingan ijazah palsu? Ya, seperti yang sudah kita lihat ya, baik secara langsung maupun melalui media, bahwa Bapak dari sejak beberapa saat lalu sudah menyampaikan baik kepada kami, kuasa hukumnya, maupun Bapak sudah menyampaikan secara langsung juga ke publik bahwa beliau sudah mencadangkan hak hukumnya untuk memproses hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Sylvia. Jadi atau tidak Pak untuk dilaporkan? Jadi Jadi ya? seperti kita sudah ketahui bahwa ada pihak-pihak tertentu yang terus menyampaikan narasi-narasi, menyampaikan bahwa ijazah Bapak itu palsu, padahal sudah dilakukan verifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, yang berkompeten, baik dari KPU, KPUD, kemudian baik dari universitas, oleh rektor, dekan, dan hari kemarin oleh wakil rektor sudah disampaikan mengenai informasi-informasi ijazah Bapak yang memang Bapak adalah lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan dan telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi sehingga sudah eh, layak menjadi alumni Universitas Gadjah Oke. Mada dan memiliki ijazah yang sah. Demikian. Persisnya siapa yang akan dilaporkan Pak Firman? Nah, memang kami sudah melakukan melakukan pendataan yang mendalam. Sudah ada beberapa pihak yang memang sudah kami telisik, sudah kami analisa, dan kami akan melakukan komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk melakukan pelaporan ini. Namun untuk hari ini, untuk saat ini kami belum bisa menyampaikannya. Nanti ada saatnya di mana kami akan menyampaikan ke publik juga. Demikian. Kapan rencananya pelaporan dilakukan Pak? Saya pikir minggu-minggu depan ya, karena hari ini juga Bapak sudah menyampaikan juga ke publik bahwa dia memang sudah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum ya terhadap orang-orang yang terus menarasikan informasi-informasi yang merugikan beliau, dan rencananya minggu depan kita akan melakukan upaya hukum tersebut. Laporannya terkait dengan pencemaran nama baik? Antara lain mengenai pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang nanti sedang kami formulasikan supaya lebih pas, nanti kita akan buka ke depan. Demikian. Oke. Tadi Pak Jokowi bersedia ya menerima perwakilan massa TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang selama ini menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah S1-nya. Apa Pak yang Pak Jokowi sampaikan kepada mereka? Jadi sebenarnya Bapak itu kan adalah masyarakat yang sebenarnya sedang ingin menyampaikan bahwa kalau memang ingin bersilaturahmi dengan baik dan benar, dia akan menerima. Hari ini dia terima semua itu. Dan dia menerima perwakilan yang ingin masuk langsung ke dalam bertemu, berbicara langsung di kediamannya. Itu menunjukkan bahwa Bapak dengan gentle, ya, dengan kesatria, ya menemui mereka. Kalau Anda ingin menyampaikan apa, kita berdialog. Namun mengenai ijazah juga dia sampaikan kepada para wartawan ya. Walaupun tadi Bapak bilang mohon jangan difoto supaya jangan memperkeruh lagi, karena kan sekarang kita ketahui banyak eh, informasi atau gambar yang kita nggak tahu apakah itu sudah di engineering ya, apakah sudah ada AI yang dimainkan di situ sehingga ada font berbeda dan sebagainya, sehingga untuk tidak memperkeruh Bapak hanya memperlihatkan kepada halayak ramai, memperlihatkan kepada wartawan, menunjukkan bahwa ada ijazah dan asli, yang mana ijazah tersebut sudah diverifikasi berkali-kali oleh pihak UGM ya, dekanat, rektorat, dan kemudian kemarin wakil rektor, dan juga ada di lamannya, di laman websitenya UGM. Artinya Bapak dengan rendah hati sebagai seorang masyarakat mau bertemu dengan semua itu. Ya. Demikian. Nah, itu dia Pak Firman. Jadi ijazahnya sempat ditunjukkan kepada wartawan, dibolehkan ditunjukkan kepada wartawan tapi tidak difoto. Sementara kepada pihak yang menuntut si TPUA ini tidak ditunjukkan. Alasannya apa? Kenapa lebih memilih menunjukkan kepada wartawan dengan catatan tidak boleh difoto? Karena memang tidak ada kewajiban Bapak ya. Tidak ada kewajiban Bapak untuk menyampaikan kepada mereka. Bapak hanya ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman ingin bersilaturahmi, ingin bertemu, ya oke, kita bertemu, ingin berdialog, kita oke, kita temui semua, kita temui perwakilannya, seperti itu. Dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, karena memang mereka sudah tendensi, ya, udah terkesan ini jadi kayak debat kusir ya.
Jadi mereka hanya ingin sensasi-sensasi karena mereka sudah ada muatan mau itu benar pun pasti akan hal lain yang disampaikan. Dapat kita lihat kok dari apa yang di media komunikasi-komunikasi yang disampaikan oleh mereka pun walaupun mereka sudah bahagia bertemu, senang ya, bertemu dengan Bapak, tapi tetap aja narasinya adalah wah kalau begini begini, kalau begitu. Sehingga mungkin Bapak melihat menilai ya saya sampaikan kepada halayak ramai, saya sampaikan kepada media supaya semua orang lihat, supaya semua orang tahu bahwa ijazah ini ada dan asli dan memang UGM juga kemarin sudah menyampaikan bahwa kalau mengenai ijazah diserahkan kepada yang lulus dan ijazah itu Ya, ada dan sudah dilihat oke. dan kami pun kuasa hukumnya sudah sejak lama juga sejak 2 tahun lalu pun sudah kita ketahui ijazah itu asli dan kita sudah melihat ijazah tersebut sehingga memang sebenarnya tidak ada lagi harusnya narasi-narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan Bapak. Oleh karena itu Baik. Bapak ya akhirnya ya saya pikir sebagai manusia biasa ya Bapak juga merasa risih dan mungkin ingin memproses ini secara hukum supaya menghentikan Oke. dugaan-dugaan dan hal-hal negatif yang merugikan. Dan ini Ya, berpotensi merugikan masyarakat umum. Karena bisa saja kepada mungkin kepada saya, kepada Zilvia, kepada siapapun, dia akan menuding yang uniknya, dia menuding itu palsu tetapi tidak membuktikan itu palsu. Harusnya kan kalau kita bilang ini palsu nih, maka kita buktikan, oh ini harusnya begini modelnya. Ini harusnya kertasnya begini. oke. Ditunjukkan kepalsuannya. Ini Pak kan unik. Firman, Dia menuduh palsu, tetapi yang disuruh membuktikan kita. Padahal ya. kita bilang ini asli. Nah, gimana coba? Kan jadi kayak Oke, debat baik. kusir ya. Dia ingin Ya, betul. menyampaikan Pak narasi Firman, yang ada dia menangkan pertanyaan sendiri. juga. Kenapa di satu sisi menunjukkan kepada wartawan dengan mudahnya, dengan catatan tidak boleh difoto, tapi ketika ada pihak yang satu sebetulnya sangat meminta untuk ditunjukkan, Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan. Kenapa memilih hanya menunjukkan kepada wartawan, padahal itu juga mudah dilakukan untuk ditunjukkan kepada pihak yang menuntut? Ya tadi, kalau kita kasih satu hal, nanti dia minta yang lain. Hari ini kan sudah jelas Bapak ingin menghentikan hal-hal itu. Bapak ingin menghentikan orang-orang yang menarasikan negatif mengenai dia, gitu kan. Jadi saya pikir kalau dikasih pun pasti banyak hal yang akan dia putar balikan seperti itu. Dan oleh karena itu dia ingin sampaikan ke publik, saya kasih tahu nih, tapi saya tidak memiliki kewajiban memberitahu kepada dia, gitu loh. Karena ya Bapak mungkin sedang ingin memproses hukum kepada orang-orang yang memang menarasikan hal-hal memfitnah dan sebagainya yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum dan ingin memproses secara hukum. Demikian. Oke, terakhir Pak Firman, apa yang dibaca oleh pihak kuasa hukum ya terkait dengan motif mereka yang menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan sampai melaporkan soal ijazah Pak Jokowi ini palsu? Jadi kita kemarin juga setelah pulang dari Solo kan kita juga melakukan juga komunikasi melalui media menyampaikan bahwa sejak 2 tahun lalu dan secara terus-menerus Bapak sebenarnya menahan diri dan sudah memberikan kuasa kepada kami dalam melakukan penyelesaian ini. Jadi saya perlu cerita juga bahwa sudah dilakukan sebenarnya upaya-upaya hukum oleh pihak-pihak tertentu baik secara keperdataan ya maupun pidana dan sudah ada putusan yang inkrah di mana ada pidana yang disampaikan sudah inkrah dan kemudian ada upaya juga melalui perdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali dan di Pengadilan Tata Usaha Negara 1 kali dan tiga-tiganya Bapak menang. Di situ disampaikan juga mengenai narasi ijazah palsu seperti itu. Dan kemudian kita melihat setelah kita sampaikan itu ada juga verifikasi yang dilakukan oleh universitas, baik rektorat, Ya, dekanat, dan juga di dalam website disampaikan juga. Dan juga ya. sudah dilakukan Pertanyaan verifikasi saya, kepada motif mereka pihak-pihak. itu apa Pak? Bacaan Anda dan tim, motif mereka itu melakukan itu apa? Itu makanya saya ingin melanjutkan bahwa kami. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, kalau kita melihat persoalan masalah ijazah palsu yang dimana pamer ijazah ke wartawan, ternyata tidak bisa dipotret ya, nggak bisa difoto, jadi kita nggak tahu benar atau asli itu. Tapi tadi ada salah satu dari perwakilan wartawan yang mengatakan melihat aslinya gitu ya. Tapi dikatakan tadi, atas dasar apa Anda bisa mengatakan itu asli? Berapa lama waktu Anda melihatnya? Apakah sudah diuji atau tidak? Nah, gitu dia ya. Karena asli yang palsu juga sebetulnya hampir-hampir sama juga ya. Tapi kalau ada uji forensiknya, kalau ada uji labnya ya baru ketahuan gitu ya. Kalian dengar nggak menit 05, menit kelima ya,
Wartawannya dibisikin orang untuk menjawab dengan kalimat sekilas saya lihat ijazah. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Wartawan ini dan wartawan lain bakal jadi saksi saat persidangan nanti. Bisikan lain menit ke-7:51 soal kacamata. Bukannya cukup menjawab pertanyaan sederhana tapi lebih ke pembelaan atau cari alibi soal kacamata. 9:08 saat riwayat sekolah, soal riwayat sekolah. Sama seperti penjelasan kacamata, menjawab dengan beropini di luar sepengetahuannya. Ingat, dalam prinsip hukum dalam persidangan seorang dilarang beropini atau berasumsi. Penjelasan wartawannya memang tidak bisa tenang karena dapat briefing sebelumnya atau bisikan. Dari gestur juga tidak open saat menjelaskan psikologinya sangat kelihatan tertekan untuk menjawab pertanyaan dari News Azor Metro TV. Ciri ijazah asli atau palsu ini. Satu, kertas blanko ijazah tahun 1985. Tanda tangan asli adalah coretan tangan, palsu adalah tanda tangan scan komputer. Yang ketiga, nomor seri ijazah kelulusan tahun 1985. 4, foto ijazah pemilik sah ijazah. Yang kelima, cetakan model tulisan di ijazah tahun 1985. Sandingkan ijazah Jokowi dengan alumni tahun 1985. Jika berbeda, maka Jokowi pemalsu ijazah. Ya harusnya seperti itu ya, disandingkan dulu tuh, dicek ya. Orang jujur selalu lugas, tegas, apa adanya tanpa beban. Orang bohong selalu mikir, hati-hati bicara, gak los, ada beban di pikiran dalam dan hatinya. Jadi jujur itu hebat. Gas Pak D, jangan mundur, jujur akan membuahkan hasil baik. Diam bukan berarti gak punya strategi. Gugat balik Pak D, sehat-sehat selalu Pak D. Tenang-tenangnya Mulyono nih. Besok kalau ada polisi nuduh tidak punya SIM STNK, nggak mau tunjukkan aku dan kusuruh polisi buktikan kalau tidak punya. Jadi itu yang agak lainnya ya. Padahal harusnya sama-sama membuktikan gitu ya. Ini malah dibilang ya kan lu yang mengatakan gak asli, buktikan dong gitu kan. Jadi kalau di Pak Jokowi mengatakan ada yang aslinya, tunjukin dong, kan sama-sama membuktikan. Yang satunya membuktikan bahwa itu palsu, yang satunya membuktikan bahwa itu asli. Gitu ya. Logikanya sih seperti itu ya. Persoalan simpel yang dipersulit dan bikin kegaduhan di masyarakat harus digugat karena membuat kegaduhan di masyarakat. Dan ini juga salah satu hal yang membuat Jokowi tetap eksis, tetap dipandang dan tetap akan diingat untuk selama-lamanya. Tetap eksis juga dia kan, dibahas, diliput terus kan oleh wartawan kan. Ya ini juga salah satu strateginya juga menurut saya agar tidak langsung tenggelam. Seperti itu ya. Yang keluarin ijazah Joko Widodo itu UGM, dan UGM melalui rektor, wakil rektor, sampai dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah menyatakan bahwa ijazahnya adalah asli dan Joko Widodo memang benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Case closed bagi orang waras, sebaliknya jelas ODGJ. Di samping itu, teman kuliahnya masih ada, teman KKN masih ada, bahkan teman Jokowi waktu wisuda masih ada. Foto Jokowi wisuda masih ada, bahkan temannya yang motret sudah memberikan kesaksian bahwa yang dan teman seangkatan benar-benar wisuda bareng Pak Jokowi. Dosen pembimbing akademik atau Pak Kusmojo masih hidup. Sayangnya dosen pembimbing skripsinya Prof. Ahmad Soemitro sudah meninggal. Jadi yang masih meragukan ijazah sampai bilang Jokowi bukan lulusan kehutanan UGM, kalau bukan orang halu ya kesurupan iblis. Yang bikin orang ragu dengan Pak Jokowi, satu, ketika Walcott bergelar DRS pas gubernur, pres kok jadi IR atau insinyur gitu ya. Yang kedua, foto berkacamata. Tiga, hanya mengeluarkan fotokopi saat persidangan yang sudah dua. Lempar pengesahan skripsi menggunakan karakter huruf yang belum ada pada saat skripsi disahkan. Nah itu dia tuh masalah fontnya kan. Tidak ada kisru jika asli, adanya kisru karena indikasi aspal. Bravo Metro TV gas terus untuk
menyuguhkan kebenaran berita kepada masyarakat. Itu saja, mungkin teman-teman sebetulnya banyak pendapat lain di sini, tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.